Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang hukuman Tuhan yang paling puncak, yaitu neraka, saudara. Nah, saudara, kemarin saya membahas tentang doktrin manusia dengan anak-anak remaja yang sedang katekisasi, dan saya menjelaskan pengajaran Alkitab tentang doktrin manusia. Namun diskusi itu berlanjut kepada kondisi manusia yang jatuh dalam dosa. Nah, diskusinya menjadi seru ketika membahas tentang dosa dan hukuman puncak Allah, yaitu di neraka. Nah, setiap anak saya ajak untuk cerita. Kalau ini seru, kamu punya pandangan seperti apa tentang neraka? Nah, mereka cerita, mereka punya versi masing-masing tentang neraka. Jadi latar belakang mereka yang dulunya adalah Konghucu, keluarga Konghucu, dan mereka sekolah di negeri. Dan kawan-kawan banyak cerita tentang versinya agama seberang, saudara. Nah, namun saya bisa menyimpulkan mereka dipengaruhi oleh pandangan dan cerita non-Kristen, saudara, bahwa neraka itu adalah hukuman yang mengerikan. Dan mirip sekali beberapa agama, termasuk orang-orang Kristen juga ada berpendapat bahwa neraka itu adalah hukuman yang paling mengerikan, termasuk hukuman fisik. Contoh ya, kalau kamu mencuri, tanganmu akan dipotong. Kalau kamu berbohong, lidahmu akan dipotong, dan sebagainya, saudara. Jadi saya merenungkan kembali tentang apa artinya dampak dosa itu dan hukuman Allah yang puncak itu ketika ada di neraka, saudara. Nah, saudara, mungkin beberapa dari kita punya pandangan yang demikian. Namun, apakah pandangan itu betul, saudara? Apakah hukuman neraka itu adalah penderitaan fisik yang kita alami dalam kekekalan? Jadi penderitaan fisik yang selama-lamanya kita alami, saudara. Dan ketika kita menderita, siapa yang menyiksa, saudara? Siapa yang menghukum kita? Nah, saudara, saya teringat kisah salib, saudara, ketika melihat dan merenungkan tentang neraka ini. Nah, saudara, kisah salib adalah kisah yang tragis ketika Yesus itu menanggung murka Allah. Murka Allah yang paling puncak, saudara, di mana dosa manusia ditimpakan kepada Dia, saudara. Dia menanggung seluruh dosa manusia. Nah, di sanalah kita bisa melihat cicipan neraka itu, saudara. Bukan hanya cicipan, saudara, itulah neraka sesungguhnya, saudara. Nah, saudara, Yesus menderita penyiksaan fisik yang sangat fatal. Nah, saudara, bukan hanya penyiksaan fisik, saudara. Dia mengalami difitnah, ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditipu oleh muridnya, dikhianati, saudara. Nah, orang-orang yang beberapa hari sebelumnya mengeluh-elukan dia, Raja, Hosana bagi sang Raja, berubah tiba-tiba berkata, salibkan dia, salibkan dia. Hanya karena demi uang, saudara. Hanya karena demi hidup yang nyaman. Nah, saudara, Yesus mengalami penderitaan fisik, betul, saudara. Ia disiksa sedemikian rupa, penderitaan yang luar biasa, saudara. Dia dicambuk, dia dicela, diludahi, dia dikasih mahkota duri, dia harus pikul salibnya, dan dia mencucurkan darah yang begitu luar biasa, saudara. Namun, saudara, bukan hanya itu, saudara. Penderitaan yang paling menakutkan, yang paling menyakitkan yang Yesus alami adalah ketika ia berseru di puncak salib itu, saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46, saudara. Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara, teriakan itu adalah teriakan kesepian, ditinggalkan. Allah yang bersatu dalam kasih itu sejak kekekalan, saudara, menyerukan perpisahan, saudara.
seruan, jeritan sang anak ketika ditinggalkan oleh Bapa. Sementara waktu itu ia terpisah karena ia menanggung dosa manusia. Allah Bapa yang kudus itu, yang suci itu, memalingkan mukanya, meninggalkan sang anak karena ia menanggung dosa manusia. Nah, saudara, itulah penderitaan yang paling puncak di dalam neraka, saudara. Terpisah dengan Allah, terpisah dari sumber kasih itu. Allah anak mengalami perpisahan dengan orang yang mengasihi dia selama-lamanya, dengan orang yang sangat ia kasihi selama-lamanya. Nah, saudara, saya kira inilah neraka yang sesungguhnya, saudara. Ketika kita terpisah dengan Allah, sang sumber hidup itu, sang sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan kebaikan itu. Nah, saudara, besar dosa kita, saudara, sampai anak Allah harus turun ke dunia ini menanggungnya, saudara. Karena kita tidak bisa tanggung dan selamatkan diri kita sendiri. Nah, saudara, itulah neraka, hukuman dosa kita. Begitu berat, begitu besar, saudara. Namun syukur kepada Allah, Ia sangat mengasihi kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menderita, menggantikan kita, supaya kita tidak mengalami neraka itu, supaya kita tidak mengalami kematian yang kedua itu. Dan biarlah kita terus mengucap syukur kepada Allah, dan kita bisa mengerti betapa mengerikannya neraka itu. Bukan hanya fisik, saudara, penderitaan fisik, tetapi batin, jiwa, roh kita menderita karena kita terpisah dari Allah. Mari kita merenungkan hal ini. Mari kita mensyukuri keselamatan yang kita terima. Mari kita mensyukuri betapa besar kasih Allah kepada kita. Tuhan, ajar kami terus merenungkan, Tuhan, dosa-dosa kami, dan betapa besarnya dosa kami, dan betapa besarnya murka Allah akan dosa kami, Tuhan. Kami memberontak kepadamu, kami melawan Engkau, kami tidak percaya kepada Engkau. Itulah dosa-dosa kami. Lebih syukur kepada Tuhan, Allah Bapa yang mengasihi kami, mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia ini, menderita dan mati di kayu salib, menderita penderitaan yang sempurna, mengalami neraka yang besar itu, Tuhan, demi untuk menanggung dosa kami, mengasihi kami, dan mau kami diselamatkan dan ditebus. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan. Kami boleh dilewatkan dari neraka itu, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat pengampunan-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu bagi kehidupan kami yang percaya kepada-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh hidup dengan penuh ucapan syukur. Kami bisa menjelaskan juga Tuhan kepada saudara kami, kepada diri kami, kepada keluarga kami, apa itu neraka, apa itu hidup terpisah daripada Tuhan, sumber segala hidup, kasih dan damai sejahtera. Tuhan, tolong kami, dan Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.